Kenapa era kepemimpinan Presiden Soekarno paling dinamis namun penuh gejolak? Karena itu, seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, tetap derapkanlah kaki. Era kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga 1967 adalah masa yang paling dinamis dan penuh gejolak dalam sejarah politik Indonesia. Sistem politik pada masa ini tidak bersifat tunggal, melainkan mengalami dua pergeseran besar, dari sistem yang sangat bebas atau demokrasi parlementer menjadi sistem yang sangat terpusat atau demokrasi terpimpin. Setelah proklamasi kemerdekaan, terutama setelah tahun 1950 dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, Indonesia mengadopsi sistem yang dikenal sebagai demokrasi parlementer atau liberal. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno adalah kepala negara dan simbol pemersatu bangsa, tetapi tidak memegang kekuasaan harian pemerintahan. Kekuasaan eksekutif sehari-hari berada di tangan seorang Perdana Menteri yang memimpin kabinet. Masa ini ditandai oleh kebebasan penuh bagi partai-partai politik untuk bersaing. Tumbuh subur puluhan partai dengan beragam ideologi, namun kebebasan ini membawa dampak negatif. Karena tidak ada partai yang berhasil memenangkan suara mayoritas mutlak, kabinet-kabinet yang dibentuk selalu merupakan koalisi yang rapuh. Akibatnya, kabinet seringkali jatuh bangun dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade. Terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ketidakstabilan ini melumpuhkan program pembangunan dan menghambat konsolidasi nasional. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Puncak dari era ini adalah pemilihan umum tahun 1955, satu-satunya pemilu yang diselenggarakan pada periode ini. Pemilu ini berhasil memilih anggota parlemen atau DPR dan anggota Badan Konstituante yang ditugaskan membuat Undang-Undang Dasar baru. Namun, Badan Konstituante gagal mencapai kesepakatan, menambah kekacauan politik. Kekacauan politik, konflik daerah, dan kegagalan Badan Konstituante mendorong Presiden Soekarno mengambil tindakan luar biasa untuk menyelamatkan negara dari perpecahan. Titik baliknya adalah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Melalui dekret ini, Soekarno membubarkan Badan Konstituante dan menyatakan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan yang jauh lebih besar kepada Presiden. Inilah awal era demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan politik sepenuhnya terpusat pada Presiden Soekarno. Beliau kini merangkap jabatan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi. Lembaga-lembaga negara lain termasuk parlemen atau DPR-GR berada di bawah kendali Presiden. Secara ideologis, demokrasi terpimpin diwujudkan melalui konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno berusaha menyatukan 3 poros kekuatan ideologi utama ini. Namun, secara politik, era ini didominasi oleh tarik-menarik antara 3 kekuatan utama, Presiden Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ada apa? Apa diminta menghadap Presiden? Sekarang juga. Sekarang, siap Jenderal. Era demokrasi terpimpin berakhir dramatis setelah meletusnya peristiwa gerakan 30 September atau G30S 1965. Peristiwa ini menciptakan krisis politik dan keamanan yang hebat,
melemahkan posisi Presiden Soekarno. Klimaks transisi kekuasaan terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar memberikan wewenang besar kepada Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad saat itu, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat ini kemudian menjadi dasar bagi Soeharto untuk membubarkan PKI dan secara perlahan mengambil alih kekuasaan politik. Pada tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, menandai berakhirnya era politiknya dan dimulainya era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kronologi berakhirnya era kepemimpinan Presiden Soekarno ditandai oleh serangkaian peristiwa politik besar yang dimulai dengan gejolak tahun 1965 hingga penyerahan kekuasaan penuh pada tahun 1967. Proses ini dikenal sebagai masa transisi ke Orde Baru. Pertama, peristiwa G30S PKI, tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu utama berakhirnya era Soekarno. Terjadi penculikan dan pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat serta 1 perwira pertama. Meskipun Soekarno berusaha menenangkan situasi, peristiwa ini menciptakan kekacauan politik yang hebat dan memperburuk hubungan antara Presiden, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Angkatan Darat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto, saat itu Panglima Kostrad, berhasil memulihkan keamanan. Kedua, tuntutan Tritura dan keresahan publik akhir tahun 1965, awal tahun 1966. Setelah G30S, gelombang demonstrasi anti-PKI dan anti-pemerintah yang dipelopori oleh mahasiswa tergabung dalam KAMI dan KAPI semakin membesar. Mereka menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, penurunan harga atau Tritura. Krisis ekonomi yang parah dan ketidakstabilan politik membuat posisi Soekarno semakin terjepit dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketiga, lahirnya Super Semar, 11 Maret 1966. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjamin keamanan dan ketertiban. Soeharto dengan cepat menggunakan kewenangan ini untuk membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966 dan menangkap 15 menteri yang diduga terlibat atau pro-komunis. Super Semar adalah tonggak awal pemindahan kekuasaan secara de facto atau faktual dari Soekarno ke Soeharto. Keempat, pencabutan mandat dan pelengseran tahun 1967. Meskipun Soeharto sudah memegang kendali keamanan, Soekarno secara de jure atau hukum masih menjabat sebagai presiden. Sidang MPRS pada bulan Juni tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno atau Nawaksara karena dianggap tidak jelas mengenai peristiwa G30S. Pencabutan kekuasaan tanggal 12 Maret tahun 1967. MPRS melalui ketetapan MPRS nomor 33 /MPRS tahun 1967 secara resmi mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Peristiwa pada tahun 1967 ini menandai berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno dan dimulainya secara resmi era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Soekarno kemudian menjalani tahanan rumah hingga akhir hayatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1970.